Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel ini. Hari ini saya mau share resep martabak manis tanpa rahasia-rahasia. Walaupun bahannya murah meriah, tetapi hasilnya sama seperti martabak manis yang mahal. Karena dengan resep ini martabak kita menjadi lembut dan enak. Pokoknya mirip banget dengan martabak manis yang sudah ternama. Empuk dan tidak alot. Yang pertama, gula pasir 40 gram dan masukkan ke dalam wadah. Garam dapur seujung sendok, vanili cair secukupnya, dan ini bisa digantikan dengan vanili kristal ya. Susu bubuk 10 gram, masukkan ke dalam wadah. Air 200 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh bahan-bahan tadi tercampur dengan baik. Lalu kita akan memasukkan tepung terigu protein sedang 200 gram. Dan kita masukkan 2 kali tahap ya. Sisanya kita sisihkan dulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai seluruh tepung terigu ini basah semuanya. Lalu kita tambahkan lagi tepung terigu yang kita sisihkan tadi. Dan kita aduk-aduk lagi sampai tepung terigu yang baru kita masukkan tadi tercampur dengan air. Lalu kita mengadon seperti ini ya. Ini mengadonnya agak ringan ya karena tepung terigunya cuma 200 gram. Dan setelah adonannya sudah mulai tercampur dengan baik, kemudian tambahkan 1 butir telur utuh. Masukkan aja semuanya, baik yang putih maupun yang kuningnya. Kemudian kita aduk-aduk. Sengaja saya baru memasukkan telurnya setelah adonannya sudah mulai tercampur, supaya putih telurnya bisa terurai dengan baik. Soalnya kalau dicampur dari awal tadi hanya dicampur dengan air doang, putih telurnya susah terurai, kecuali memakai mesin mixer. Dan ini juga merupakan bahan masukan buat teman-teman yang baru mau memulai atau mau membuat martabak dengan memakai putih telur. Sebaiknya memakai mixer ya, supaya adonannya lebih bagus. Nah, kita kembali lagi ke adonan ini. Tindakan mengadon ini kita lakukan terus-menerus sampai adonannya menjadi lembut, halus, dan elastis. Dan pastikan juga putih telurnya benar-benar sudah terurai dengan baik. Nah, adonannya cukup seperti ini ya. Kelihatan agak encer ya. Dan sekarang masukkan soda kue cukup 1/4 sendok teh saja. Dan dilarutkan dengan sedikit air. Hati-hati ya, jangan sampai kebablasan, supaya adonannya tidak keenceran nanti. Kemudian kita aduk-aduk kira-kira 30 detik lah ya. Oke, cukup seperti ini saja. Lalu adonan ini kita akan tutup dan diistirahatkan minimal 1 jam. Setelah diistirahatkan selama 3 jam, lalu adonan ini siap untuk dipanggang. Kita ke dapur, panaskan loyang dengan memakai api besar. Dan setelah loyangnya sudah panas, dengan tanda seperti ini, airnya langsung mendidih. Lalu apinya kita perkecil kembali, sekecil-kecilnya. Kucek-kucek adonan, kemudian dituang ke dalam loyang. Kita tuang adonannya. Dan setelah itu kita bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan kembali apinya. Teknik pengapian ini perlu diperhatikan ya. Ini sangat penting di dalam pembuatan martabak. Dan ini hanya sekedar pemberitahuan saja. Loyang yang saya pakai ukuran 2226. Dan adonan itu tadi hanya untuk sekali cetak saja. Dan tunggu beberapa saat sampai adonannya mengembang dengan memunculkan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya ya. Dan taburkan gula di permukaan martabaknya. Setelah ditabur gulanya, lalu kita perkecil apinya sekecil-kecilnya. Kita hanya memanfaatkan panas loyangnya saja.
lalu ditutup. Beri celah uap panas ya. Sekali-sekali kita intip. Nah, ini masih agak basah ya. Kita tutup kembali. Dan intip lagi. Nah, ini tinggal sedikit aja basahnya. Lalu kita tutup. Dan kali ini kita tutup dengan full ya. Kita fullkan saja tutupnya. Tunggu kira-kira 30 detik atau 1 menit. Lalu kita buka, kita lihat lagi. Nah, ini dia udah kering dan ini sudah bisa kita angkat. Taruh di atas telenan. Lalu dengan cepat kita akan tutup supaya martabaknya tetap lembut. Kira-kira 30 detik sampai 1 menit, lalu kita akan buka dan berikan margarin. Sebaiknya pemberian margarin ini sampai 2 sendok makan ya. Memang agak banyak, tujuannya untuk menambah rasa dan martabaknya tambah empuk. Cuman karena ini untuk konsumsi sendiri, maka saya berikan hanya 1 sendok makan saja. Berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian berikan susu kental manis. Ya, sedikit aja ya, karena untuk konsumsi pribadi. Nggak usah sampai meluber-luber. Dan kemudian kita akan lipat martabaknya. Dan poles margarin lagi di kulit luarnya. Martabaknya sudah jadi dan tidak kalah dengan martabak-martabak yang harganya mahal. Dan kita akan potong martabak ini sesuai dengan ukuran dan metode masing-masing ya. Saya akan coba martabaknya. Ini martabaknya ya, empuk ya. Ini empuk banget. Dan saya akan cicipi. Enak banget. Lembut dan tidak alot. Demikianlah tutorial ini. Kalau saya bisa, berarti Anda juga bisa. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.